عبثت جيرة العالمين صلاة الله ما الواسع العظيم البر الرحيم خلق كل شيء فقدره وأنزل الشرع فيسره وهو الحكيم العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع بريته. اللهم صل وسلم وعظم وتكرم وتعطف وتحنن على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بسنته، أما بعد. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد إلى الروح. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita daripada 3 nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kecil yang Allah berikan kepada kita, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat kecil yang Allah berikan kepada kita daripada harta yang kita miliki, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita di antaranya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat agungnya yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat dijadikannya kita Islam, dan nikmat dijadikannya kita sebagai umat dan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang diberikan daripada nikmat kecilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu harta yang berlimpah, harta daripada tahta, daripada wanita dan Toyota. Tetapi tidak banyak yang Allah berikan daripada nikmat kesehatan, yaitu nikmat besar. Hanya diberikan nikmat kecil tetapi tidak diberikan nikmat besar. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat besar, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan nikmat agung. Banyak yang harta berlimpah dalam keadaan sehat walafiat, tetapi tidak ada di dalam hatinya rasa keimanan, tidak dijadikan dia sebagai orang Islam, tidak dijadikan dia sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Berapa banyak orang yang kafir, berapa banyak orang yang tidak meyakini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, berapa banyak orang yang tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, padahal mereka adalah orang-orang yang bergelimbangan daripada harta, orang yang dalam kesehatan tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada nikmat agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat kecil berupa harta walaupun sedikit, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa kesehatan, dan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai pengikut daripada umat Nabi Muhammad SAW, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat, dalam keadaan penuh daripada rasa yang berkeinginan menghadiri daripada majlis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak daripada selebritis kita lihat, banyak daripada YouTuber, banyak daripada selebgram, banyak daripada influencer yang mengadakan sekarang ini dari heboh yaitu giveaway. Apa jangan-jangan pernah ngikut ini? Bosku, silakan bosku.
Mereka membagikan giveaway kepada para pengikutnya, para followersnya. Banyak daripada mereka-mereka semua yang bersemangat, yang berantusias. Mudah-mudahan dengan penuh harap dia salah satu orang yang mendapatkan giveaway tersebut, hadiah tersebut. Walaupun dengan syarat apapun, dia pasti ikuti, dia pasti usahakan untuk memenuhi daripada syarat tersebut agar mereka mendapatkan giveaway dari orang yang mereka idolakan. Tetapi mereka tertipu. Mereka banyak yang tidak tahu ketika mereka mengejar giveaway daripada orang-orang yang mereka idolakan, daripada selebritis, daripada YouTuber, daripada influencer, tetapi mereka tidak tahu ada yang giveaway lebih besar daripada itu, yaitu giveaway dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada malam hari ini di tempat ini Allah Subhanahu wa taala bagikan giveaway tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagikan giveaway tersebut berupa apa? Yaitu giveaway dari Allah berupa rahmat, giveaway dari Allah berupa keberkahan, giveaway dari Allah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan giveaway dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir, insyaallah. Pada malam hari ini Al-Fakir nggak buka kitab dulu karena di bulan terakhir, di akhir bulan ya, baca maulid bulan terakhir. Besoknya bulan besok udah nggak ada ya, tewas. Kayaknya yang nyaut pertama kali, insya Allah panjang umurnya, amin. Malam ini karena mendekati ibadah yang besar, apa kita pengen Lebaran apa? Idul Adha, Idul Kurban, sedikit membahas tentang hikmah daripada berkurban. Sekelumit daripada hikmah Idul Adha dan hikmah daripada berkurban. Yang pertama daripada hikmah berkurban, daripada hikmah Idul Adha, apa sih daripada hikmahnya? Jangan sampai kita melakukan ibadah saja, nyumbang kambing, motong sapi, motong onta, tetapi tidak memiliki daripada pembelajaran yang kita ambil. Tidak dapat hikmah yang dapat kita ambil. Di antara hikmah-hikmahnya yaitu yang pertama, kurban memberikan pelajaran kepada kita, yaitu memberikan apa yang terbaik, memberikan apa yang paling kita cintai, memberikan pada apa yang paling kita sayangi. Kalau kita ketahui di hari raya Idul Adha itu ada peristiwa dahulu kala daripada penyembelihan Nabi Ismail. Kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 1686 sebelum Masehi. Tahun berapa? 1686 sebelum Masehi. Insya Allah hampir seumuran sama Ustaz Nurdin. Ustaz Nurdin umurnya sebelum Masehi lahir kalau nggak salah. Insya Allah. Semoga beliau panjang umur. Insya Allah dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kiamat kurang seminggu. Panjang amat ya. Dan sekarang kita hidup pada tahun 2020. Berarti sudah 3706 tahun lamanya peringatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, tetapi nanti di hari Jumat tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah kita akan memperingati daripada penyembelihan anaknya Ismail alaihissalam. Tetapi kita lihat saudara, Allah Subhanahu wa taala tak minta anak kita. Allah Subhanahu wa taala tak minta jantung buah hati kita.
Tetapi yang Allah Ta'ala minta hanya seekor anak kambing kita. Allah Ta'ala hanya minta seekor sapi, seekor kerbau, seekor onta kita. Selain daripada itu tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja disyariatkan kepada kita sebagaimana yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kalau misalnya kita disyariatkan sebagaimana yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti kita kudu pas hari raya Idul Adha nyembelih anak, ya kan? Andai saja disyariatkan kepada kita sebagaimana yang disyariatkan Nabi Ibrahim, kita disuruh nyembelih anak. Akhirnya yang model-modelan kayak kita umurnya nggak panjang, karena dipilih yang paling bader, yang paling rada gelap. Nah, model-modelan kayak saya nih, kayak Ustadz Nurdin, insya Allah umurnya nggak panjang, karena awal yang paling disembelih yang itu. Yang model-modelnya rada bandel, rada sengklek, rada kurang seon, berdoa nyawanya nggak panjang. Insya Allah besok dikejar bapaknya, bawa golok, disembelih. Mau kemana lu tong? Sini gua sembelih dulu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul daripada umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka yang diminta Allah hanya seekor kambing, seekor kerbau, hanya seekor sapi. Oleh karena itu, di hari raya kurban, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pada apa yang paling kita cintai, yang terbaik. Tetapi kurban ini bukan hanya sekedar menyembelih kambing, tetapi memberikan makna, yaitu memberikan apa yang paling kita cintai, pada apa yang paling kita sayangi, dan memberikan apa yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak minta nyawa Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak minta nyawa istri Ibrahim, tetapi ada satu yang paling ditunggu oleh Nabi Ibrahim, satu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Berapa lama Nabi Ibrahim memanjatkan doa itu? 86 tahun memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta anak yang soleh. Tetapi kita lihat setelah anak itu datang, ternyata ujian belum berhenti. Inilah orang yang beriman, ujian keimanan tak akan pernah berhenti daripada dirinya. Kita lihat kemarin saudara kita terkena musibah, saudara Abdul Rahim yang kehilangan motornya, padahal waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang sholat jamaah di masjid. Kita juga sebelumnya pernah dengar motornya Pak Darmo ya, kalau nggak salah ya, pernah hilang di masjid. Padahal apa? Beliau tidak sedang bermaksiat kepada Allah, tetapi apa? Sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah, tetapi apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Abdul Rahim, hai Pak Darmo, ketika aku cabut apa yang engkau miliki, aku ambil titipanku, apakah engkau masih beribadah? Apakah engkau masih beriman? Apakah engkau masih mendekatkan diri mendatangi masjid-masjidku? Disitulah ujian keimanan. Makanya kalau orang ada yang merasa bahwasanya dirinya sudah beriman, bahwasanya dirinya sudah beramal soleh, lalu kenapa ujian datang silih berganti? Abis ini motor hilang, besok duit hilang, istri jangan sampai hilang. Hah? Belum. Kenapa ujian silih berganti? Ini tak lain dan tak bukan adalah ujian keimanan. Karena betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, aku beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji, keimanan mereka belum teruji.
Apa maknanya? Berani mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, maka pada saat itu kita sedang mengatakan ya Allah ujilah aku. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lama tak mendapatkan anak, tetapi setelah mendapatkan anak diuji lagi oleh Allah. Sanggupkah kau Ibrahim memberikan yang terbaik? Betul kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian memberikan apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita sayangi. Nabi Ibrahim sudah mencontohkan di dalam dirinya dengan memberikan apa yang paling beliau sayangi dan apa yang paling beliau cintai. Oleh karena itu, yang pertama tadi apa? Kurban mengajarkan kita, memberikan apa yang terbaik, memberikan apa yang paling kita cintai, memberikan pada apa yang paling kita sayangi. Makanya kalau misalnya sodakoh, infak, berikannya yang terbaik. Ada 2.000 di sebelah kantong kiri, sebelah kantong kanan ada 20.000. Kira-kira cinta yang 20.000 apa yang cinta yang 2.000? Ada 20.000 di kantong kiri, ada 50.000 di kantong kanan, di kantong depan 100.000. Kira-kira naruh yang mana? Kalau ada kotak masjid, kita taruh yang mana kira-kira? 2.000. Udah mana 2.000 itu kucel lah, kuplek banget itu 2.000. Dibetot, ngecek lagi dibetot. Udah kuplek banget itu 2.000. Udah masukin 2.000, doanya banyak banget. Ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, berikan saya rizki yang halal thayyiban wasi'an mubarakan ya Allah, masukkan saya ke surga. Malaikat sampai yang nyaut, 2.000 lu minta surga, 2.000 minta surga. Habis itu dicuci, gambarnya kagak kelihatan. Kira-kira kita cinta 2.000 apa yang 100.000? Jujur, 100.000. Kata Allah apa? Memberikan apa yang paling kita cinta. Kalau kita mengamalkan, kita ngasih yang 100.000. Pelan-pelan aja. Saya juga berat. Jujur aja. Tapi apa? Pelan-pelan. Dari 2.000 minggu besok naik 5.000. 5.000 minggu besok naik 10.000. Dari 10.000 minggu besok turun ke 2.000 lagi kan? Pelan-pelan, bertahap. Maka di dalam fikih juga ada fikih dakwah, fikih tahap, hukumnya bertahap ada. Nanti baru fikihul ahkam, bertahap. Maka kurban ini bukan hanya sekedar menyembelih kambing, tetapi pada tanggal 10 Dzulhijjah, kurban adalah titik awal untuk kita berbagi kepada orang lain dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Islam tidak menghalangi orang untuk mencari harta. Islam tidak menghalangi orang untuk memiliki dunia. Tetapi yang Islam larang adalah mencintai dunia, bukan memiliki dunia. Idza qudiyatus shalah, apabila salat sudah didirikan, fantashiru fil ard, bertebarlah di atas muka bumi Allah. Apa yang dilakukan? Wabtaghu min fadlillah, carilah daripada karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang berdagang silakan dengan bisnis perdagangannya, yang bertani silakan dengan mengolah tanam-tanaman bumi Allah, yang memiliki usaha di berbagai macam politik, hukum, kesehatan, makanan, semuanya itu dibenarkan, tetapi tetap pada koridor yang halal. Kita nggak dilarang untuk jadi orang kaya. Punya usaha, besarin usaha. Punya rezeki, cari. Walaupun dari pagi sampai malam. Kalau ada orang yang ngomong nyari dunia mulu bang, biarin be. Yang penting kita nggak lupa akhirat. Setiap minggu kita hadir, walaupun setiap minggu sekali. Nggak dilarang kita cari dunia, memiliki dunia, punya peternakan lele, punya peternakan ayam, punya peternakan cupang. Yang nggak boleh peternakan tuyul. Ada di sini ternak tuyul, saya beli sepasang dah. Makanya lah kita nggak dilarang menjadi orang kaya. Orang Islam wajib menjadi kaya. Wajib punya usaha, wajib punya bisnis.
Yang mana nanti kekayaan kita gunakan untuk menolong agama Allah. Alhamdulillah, majelis ini punya daripada bisnis. Alhamdulillah, punya bisnis daripada bisnis herbal kesehatan. Pelan-pelan insya Allah, yang mana nanti insya Allah anggota-anggota majelis buat bukan jadi reseller, bukan jadi sales, jadi kurir. Kita pengen sukses berjamaah. Kita jadikan nanti majelis ini bukan hanya mencari akhirat, tetapi apa? Supaya semuanya bisa memiliki dunia, bisa memiliki akhirat. Kita lihat daripada hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau misalnya habis ini insya Allah ada kebuli ya. Kalau makannya kebuli ceramahnya rada lamaan. Biar laparnya Pol. Setuju nggak? Setuju ya? Rada lamaan. Sekarang jam berapa nih? Soalnya kebuli. Insya Allah kebuli. Oh, setengah 10. 2 jam lagi lah. Biar Pol, insya Allah. Oh, dihangetin. Keburu dingin kata Ustadz Nurdin, keburu dingin. Sampai mana tadi, lupa kan? Oh, sampai iya. Kita ingat daripada perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang Islam yang paling baik di mata Allah? Apakah cukup dengan keimanan? Tidak cukup. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna qawi, mukmin yang kuat imannya, kuat Islamnya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ekonominya, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Dia lebih baik, dia lebih dicintai di sisi Allah minal mu'minina dhaif, daripada mukmin yang lemah. Bahkan di sebagian ungkapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada al-faqaru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran jatuh pada kekafiran. Antara fakir sama kafir itu beda tipis. Jahid sama jahat itu beda tipis, setipis kulit bawang. Berapa banyak orang yang menjadi korban kristenisasi akibat kefakiran? Berapa banyak orang yang menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual keimanan dan keislamannya demi sebungkus mie instan, demi baju bekas. Demi apa? Karena apa? Karena kefakiran. Lemah iman, lemah Islam, lemah ilmu pengetahuan. Maka kita jangan sampai lemah seperti itu, gampang dimasuki oleh orang-orang daripada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah di dalam ekonomi, itu daripada tujuan mereka. Makanya jangan sampai, minimal kita lemah di dalam iman, lemah Islam, lemah ekonomi. Kalau iman sudah lebih tipis, Islaman sudah tipis, ekonomi juga tipis, dompet menipis. Nah, itu. Ayo bang, Indomie. Lagi puasa, Indomie nih, buka nggak? Kita ke warteg. Kita ke warkop Indomie. Jalan tuh di sogok sama Indomie. Karena apa? Iman tipis, duit tipis. Dia mikir, ntar buka pakai apa yang nggak punya duit. Nah, akhirnya setan berkepala manusia datang. Itulah tujuan daripada kita kuat iman di majelis, kita kuatkan iman kita kuatkan Islam kita. Tetapi apa, di luar majelis kita mempunyai bisnis. Disitulah kuat iman, kuat Islam, kuat daripada ekonomi. Subhanallah. Itu baru hikmah yang pertama. Masih ada 7. Nah, baru pertama. Duduknya nggak apa, pindah-pindah biar nggak panas. Itu baru pertama. Kedua, kurban mengajarkan kita untuk mampu. Faqidu syai' la yu'ti, karena orang yang tidak mampu itu tidak bisa memberikan kepada orang lain. Makanya orang Islam dituntut untuk mapan secara ekonomi. Orang Islam dituntut untuk mencari harta, tetapi carilah yang
halal. Karena yang haram hanya menjadi santapan api neraka. Ayyumalahmin nabata min haram. Setiap daging di dalam tubuh manusia, setiap makanan yang berubah menjadi darah, setiap darah yang berubah menjadi daging, setiap daging yang membalut tulang belulang, yang semuanya itu tumbuh daripada yang haram, fannaru aulabih, maka tempatnya adalah api neraka. Tempat yang haram tak lain dan tak bukan adalah api neraka. Maka jangan sampai kita memberikan anak cucu keturunan kita, orang tua kita daripada makanan-makanan yang haram, karena dia hanya akan menjadi santapan api neraka. Dia hanya menumpang di dalam tubuh kita setahun, 10 tahun, 63 tahun, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam tempat yang abadi. Berapa lama di dalamnya? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Yang ketiga, kita singkat aja karena udah diomongin kebuli nggak fokus dengarnya. Kita singkat aja. Yang ketiga ada 4, singkat aja, ada 4. Besok lagi buat PR. Yang ketiga yaitu kurban. Ustaz Nurdin megangin perut aja, Ustaz. Subhanallah. Oh iya benar, ganjel pakai batu, Ustaz. Yang ketiga, kurban mengajarkan kita tentang pendidikan anak, yaitu bagaimana ketika mula Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya, tatkala itu pisau sudah sampai ke leher Ismail. Falamma aslama wa talzaku lil jabin, hampir saja pisau itu dia gorokkan ke leher anaknya. Tetapi saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim tebusan yang besar, sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidhibhin adim, kami tebus anak tersebut dengan tebusan yang sangat besar. Tetapi inilah akhir daripada kisah cerita 3706 tahun yang lalu. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu yang datang dari Allah. Mimpi Nabi bukanlah bunga-bunga tidur. Mimpi Nabi bukanlah daripada bisikan-bisikan syaitan, tetapi mimpi Nabi adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya tersebut kepada Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni adzbahuka, aku menyembelihmu wahai anakku. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Lalu apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kalau kau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Maka kita ambil daripada makna ini, yaitu kepatuhan seorang anak kepada kedua orang tuanya, walaupun perintah tersebut di luar akal logika, tetapi tetap dipatuhi oleh anaknya. Tetapi saat ini, zaman sekarang, seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya, walaupun perintah tersebut masuk logika, tetapi akan ditentang oleh akal anak. Yang masuk luar logika aja ditentang, apalagi yang gak masuk luar logika. Wahai anakku, terjun payung, tapi nggak pakai payung, pakai terpal. Masuk logika nggak? Nggak masuk logika. Coba Nabi Ibrahim yang merintah, Nabi Ismail pasti ngikut. Kalau kita perintah orang tua yang masuk logika saja, nggak kita turuti. Son kode apa? Rasanya. Masih ada berapa? Dikit lagi. Kan jadwal kita sampai jam 10. Masih ada 15 menit lagi. Sabar Ustaz Nurdin. 15 menit lagi. Insya Allah nggak sampai. Sampai mana? Yaitu memberikan pendidikan tentang pendidikan anak. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah.
seorang anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukanlah kain putih yang belum ternoda. Fitrah bukanlah kampas yang belum dilukis. Fitrah bukanlah whiteboard yang belum tercoret. Tetapi fitrah, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, adalah fitratul Islam. Setiap anak terlahir dalam keadaan Islam. Lalu kalau misalnya anak itu Islam, kapan dia syahadat? Apakah ketika beranak langsung asyhadu alla ilaha illallah? Tidak. Tetapi makna syahadat di sini, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil persaksian daripada anak tersebut. Sebelum dia ditiupkan ruh di dalam tubuhnya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil persaksian. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ruh di alam arwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya mempertanyakan satu pertanyaan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Apakah aku adalah Tuhan kalian? Kemudian kita semuanya menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Tetapi ketika sampai akhir zaman, semuanya mengaku demikian. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza minal ghafilin. Tetapi kita tidak ingat ya Allah. Makanya kita lihat ada yang menyembah Yesus Kristus, ada yang menyembah Brahma, ada yang menyembah Siwa, ada yang menyembah Wisnu, ada yang menyembah pohon-pohon besar, ada yang menyembah cengcorang, ada yang menyembah api tabunan, ada yang menyembah api tabunan. Lagi nabun disembah, emak-emak lagi nyambun, emak-emak lagi nabun dia sujud. Ada yang menyembah batu cincin, ada yang menyembah manusia, sesama manusia menyembah manusia. Subhanallah, kita katakan subhanallah, maha suci Allah daripada penyembahan-penyembahan yang tidak layak untuk disembah. Oleh karena itu, kurban nanti memberikan pelajaran kepada kita dengan pendidikan anak. Karena anak itu akan menjadi nikmat buat kita, dan anak itu bisa juga menjadi daripada musibah buat kita kelak di akhirat. Karena kita nanti sebagai orang tua akan ditanya di hadapan Allah, di mana orang tua yang rajin ibadahnya, di mana orang tua yang rajin salatnya, di mana orang tua yang rajin ngajinya, di mana orang tua yang menutup auratnya. Kenapa kalian biarkan istri dan anak kalian tidak salat? Kenapa kalian biarkan istri dan anak kalian tidak beribadah? Kenapa kalian biarkan istri dan anak kalian tidak salat? Kenapa kalian biarkan istri dan anak kalian tidak menutup aurat? Ataupun menutup aurat dengan pakaian jahiliyah, pakaian kafir, pakaian ketat. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan, sudah menegaskan, la yadkhulunal jannata dayuth, tidak akan masuk surga dayuth itu. Kemudian sebagian sahabat bertanya, wa mad dayuth ya Rasulullah? Siapa itu dayuth ya Rasulullah? Alladzi la yagharu an maharimihi, yaitu orang tua, seorang suami yang tidak ada rasa cemburu kepada anak gadisnya ketika mereka tidak menutup auratnya. Ketika mereka menutup aurat dengan pakaian kafir, pakaian jahiliyah, pakaian ketat, kemudian joget-joget tiktok-tiktokan, maka itu suami, kata baginda Rasul, tidak akan masuk surga karena tidak ada rasa cemburu kepada anak gadisnya dan istrinya. Itu merupakan daripada menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, terakhir, kurban mengajarkan kita untuk mengingat kematian. Kita ingat kematian. Karena kita ngelihat kambing lagi dipotong, sapi lagi dipotong, kan nonton ini rame-rame ya. Oh lucu, kambingnya begitu. Kita ketawa-tawa. Ketika melihat kambing mati kita ketawa-tawa. Padahal secara tak sadar di saat itu kita sedang mengingat kematian. Bagaimana kambing mati, bagaimana kambing menghadap kematian. Tetapi kita tahu kambing mati, setelahnya tidak jadi apa-apa. Setelahnya ya udah jadi debu saja, nggak dipertanggungjawabkan. Nah kita, kambing mati udah nggak ada masalah lagi, kelar hidupnya, nggak ada pertanggungjawaban. Nah kita nanti bagaimana nasib kita ketika menghadapi kematian? Bagaimana sakaratul maut kita? Lebih beruntung kambing daripada kita. Sampai-sampai orang-orang kafir dan orang-orang yang masuk neraka, yaqulu ya laitani kuntu turaba, mereka berkata, ya Allah, andai saja aku jadi kambing, jadi sapi, jadi kucing, mungkin setelah itu udah aku jadi debu, nggak bakal masuk neraka. Sampai berangan-angan seperti itu.
Kita melihat kurban ketawa. Padahal hikmah yang kita ambil daripada melihat kurban yaitu sedang mengingat kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Udah amin aja. Apa tadi hikmahnya? Sebutin, jangan amin dulu. Yang pertama, memberikan apa yang terbaik. Apa? Memberikan apa yang terbaik. Kematian. Ya, memberikan yang Apa yang terbaik. pinteran yang di luar. Yang cepat nih, kebuli nih mikirnya nih. Memberikan yang terbaik. terbaik. Yang kedua, Mengajarkan kita untuk mampu. mengajarkan kita untuk mampu. Yang ketiga, Mengajarkan kita pendidikan memberikan anak. pendidikan anak. Yang keempat, Mengajarkan kita akan kematian. alhamdulillah, walaupun sedikit kita bisa bawa pulang. Kita terapkan kepada keluarga-keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mengamalkan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang digambarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kita menjalankan apa yang digambarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus tumbuh di dalam hati kita rasa kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat kita bersama ma'aman ahad, orang yang kita cintai, yaitu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa berkumpul tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.